kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, sudah masuk bulan Desember, rasanya semangat untuk Natal. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Kita akan melihat semangat Natal di ayat ini. Nanti kita akan bahasnya, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa yang kamu harapkan di Natal ini? Hadiah, sepeda, jalan-jalan. Mau apa lagi? Wah, banyak ya, karena musim liburan. Banyak yang ingin pergi keluar kota, healing, ke tempat-tempat yang enak. Wah, pengennya begitu ya. Tapi jangan lupa ibadah Natal dulu, baru kita jalan-jalan. Adik-adik, sebenarnya Natal itu adalah, intinya adalah memberi. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, bukti kasihnya kepada kita. Ini baru awal. Natal itu adalah awal proses keselamatan kita. Belum puncak keselamatan. Karena dia baru datang dan dia sedang menjalani hidupnya sebagai manusia. Adik-adik, ingat baik-baik, Natal itu bukan hadiah. Natal itu bukan tentang mendapatkan hadiah, bukan tentang bersenang-senang, bukan tentang happy-happy. Tapi Natal itu adalah intinya memberi. Seperti ayat yang kita akan membaca. Ayat 32. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka mempunyai pemikiran bahwa apa yang kita punya itu harus dinikmati bersama. Jemaat mula-mula yang dibentuk oleh para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan, mereka mempunyai hati yang sangat baik, hati yang memberi, bukan hanya menerima, tapi memberi. Mereka tidak suka hanya menerima, tetapi mereka juga memberi dan memberi. Efeknya adalah ayat 34a. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Adik-adik, ingat baik-baik, Natal ini bukan soal kita menerima, tapi soal kita memberi. Kemarin di sekolahnya anak Ibu Yohana, mereka menabung selama 1 tahun. Sisa jajan mereka dimasukkan celengan dan dibuka, dan mereka akhirnya pergi ke panti jompo, ada yang pergi ke panti asuhan untuk memberikan hadiah Natal. Mereka belajar memberi untuk teman-temannya yang berkekurangan. Nah, hari ini adik-adik lihat sekeliling adik-adik. Apakah ada teman-temanmu yang berkekurangan? Dia mah nggak ngerayain Natal Ibu Yohana, mereka kan bukan Kristen. Ingat baik-baik adik-adik, Tuhan Yesus datang itu untuk semua orang. Jadi Natal tahun ini, cobalah adik-adik belajar memberi kepada orang-orang sekitar adik-adik yang benar-benar membutuhkan. Oh, orang itu kayaknya sepatu sekolahnya sudah gak bagus. Coba aku ingin memberi. Caranya bagaimana? Coba bilang sama mama dan papa. Atau kalau punya celengan, kau buka itu, kau memberi. Atau kau memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, yang di sekitarmu. Mungkin ada nenek-nenek tua, atau ada kakak atau adik yang kekurangan. Kau bisa memberi, bisa berbentuk uang atau berbentuk barang. Seperti yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula, mereka memberi, dan karena mereka memberi, orang-orang sekeliling mereka menjadi tidak kekurangan apapun juga. Dan karena mereka semakin kuat, mereka mengenal kasih Kristus yang luar biasa. Jadi cobalah Natal tahun ini, sebentar lagi, belajar untuk memberi, bukan hanya meminta. Belajarlah memberi kepada orang-orang sekitarmu. Misalnya kau memberi satu surat yang manis kepada mama papa. Mama papa selamat Natal. Kau memberi hadiah. Mama papa pasti akan senang. Bukan soal harganya, tapi soal ketulusanmu kepada orang-orang sekelilingmu. Juga bisa memberi kepada nenekmu, kakekmu yang selama ini mengasuhmu, atau kepada pembantu di rumahmu. Engkau lihat baik-baik, belajarlah engkau tahun ini
tidak mau menerima saja, tapi kau harus memberi yang terbaik dengan hati tulus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita mencontoh di jemaat mula-mula ya adik-adik. Ingat baik-baik ya, dan lakukanlah. Dan Ibu Yona berharap adik-adik melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajari lewat kisah jemaat mula-mula yang suka memberi. Ajari kami juga suka memberi kepada orang yang berkebutuhan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kami sayangi, sehingga kami bisa lebih bersyukur lagi dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menegur kami dan menasihati kami lewat firman. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.